Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelas maya pada mapel simulasi dan komunikasi digital untuk SMK. Pastikan keadaan selamat dan sehat setiap saat. Pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya, cyberclass, merupakan sebuah upaya untuk mendorong pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Pemanfaatkan kelas maya. Dalam pembelajaran, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pembelajaran, meningkatkan kecepatan belajar, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Ada 6 potensi kunci dari pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka revolusi pembelajaran. Yang pertama, konektivitas. Akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Yang kedua, fleksibilitas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Anda memiliki kebebasan dalam menentukan waktu yang tepat kapan Anda belajar dan tempat Anda belajar selama Anda menggunakan komputer dan mengakses internet. Interaksi. Evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Dalam beberapa model ujian, Anda juga dimungkinkan untuk mendapatkan hasil penilaian maupun umpan balik secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasil penilaian ujian Anda. Kolaborasi. Penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Anda dapat berkomunikasi, berdiskusi, bertukar pendapat, baik mengenai sebuah ide, permasalahan, maupun solusi dengan rekan atau guru Anda. Peluang pengembangan. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Motivasi. Anda akan mendapatkan ilustrasi gambaran yang lebih nyata dan dapat meningkatkan minat Anda dalam belajar. Multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. E-learning. Greg Stockley, 2003, mendefinisikan e-learning sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Komponen pendukung dalam pembelajaran e-learning. Perangkat keras, hardware, komputer, laptop, dan tablet. Perangkat lunak, software, LMS, LCMS, dan SLN. Infrastruktur, jaringan intranet dan internet. Konten pembelajaran. Strategi interaksi memanfaatkan e-learning dalam pembelajaran. E-learning dapat diselenggarakan dengan berbagai model. Yang pertama, model adjunct. Model ini dapat dikatakan sebagai model tradisional plus karena keberadaan e-learning hanya sebagai pengayaan atau tambahan saja. Model mix atau blended. Menurut Bersin 2004 berpendapat bahwa model blended learning merupakan gabungan dari model adjunct dan mix, sehingga sedikit atau banyak porsi dari e-learning dalam pembelajaran tatap muka, seluruh proses tersebut merupakan blended learning. Yang ketiga, model daring penuh atau full online. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan ajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, e-learning dapat berfungsi sebagai tambahan atau pengayaan pembelajaran, pengganti sebagian pembelajaran, pengganti seluruh pembelajaran.
Kelas maya atau cyber class. Dalam kelas maya, e-learning dimanfaatkan sebagai upaya untuk melengkapi pembelajaran dalam rangka memperkaya materi yang diajarkan dalam kelas konvensional. Jenis-jenis perangkat lunak pendukung kelas maya. Yang pertama, Learning Management System (LMS) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirim konten, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Yang kedua, Learning Content Management System (LCMS). LCMS adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemilik konten untuk mendaftar, menyimpan, menggabungkan, mengelola, dan mempublikasikan konten pembelajaran untuk penyampaian melalui web. Social Learning Network (SLN) merupakan perangkat lunak yang telah banyak digunakan dan terbukti handal dalam penerapan sistem e-learning. Menurut Cordes 2000, merujuk pada koneksi interpersonal melalui interaksi dengan tujuan utama untuk pengembangan pengetahuan. Secara rinci, SLN merujuk pada beberapa format. Penggunaan social network untuk pembelajaran dalam pendidikan formal, penggunaan social network oleh para pelajar dalam sebuah kolaborasi, diskusi yang dilaksanakan secara informal, penggunaan lamanan yang secara khusus dirancang untuk pembelajaran melalui jejaring sosial, penggunaan yang secara khusus dikembangkan sendiri oleh guru. Buat pembelajaran kelas maya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.